Dan saudara, bunga acuan berada di rekor paling rendah sepanjang masa untuk mengungkit ekonomi. Nah, Presiden juga mengatakan kuartal 3 adalah babak penentuan dari upaya memulihkan ekonomi akan berhasil atau tidak. Nah, di saat yang bersamaan angka positif COVID juga terus saja melonjak. Kami bergabung via Zoom dengan akademisi sekaligus ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Selamat pagi, Mas Fitra. Pagi, Mbak. Ya, Mas Fitra, kalau kata Presiden ini kan kalau kita lockdown, PDB kita bisa minus sampai 17%, tetapi angka COVID kita tahu naik terus. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan dengan stimulus serta fakta dari dana penanggulangan COVID kita yang penyerapannya masih rendah, Mas? Ya, memang kalau kita lihat dari penyerapan di sektor UMKM terutama, sektor kesehatan dan juga korporasi itu masih rendah sekali. Untuk UMKM masih 0,06%, data terakhir, bahkan sektor korporasi masih 0%. Untuk yang sektor kesehatan juga sebenarnya juga setali tiga uang juga mereka masih sangat rendah sekali. Padahal tiga sektor ini yang bisa melentingkan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga dan keempat gitu ya. Jadi memang kuartal kedua ini kita akan sangat negatif sekali, sudah pasti ya, karena memang ini adalah in the worst dari beberapa kuartal ya, karena memang ada PSBB dan juga kemudian ada restriksi dan lain-lain, dan pandeminya juga semakin tinggi gitu. Ini yang kemudian menyebabkan kuartal kedua sangat rendah sekali pertumbuhannya. Nah, tetapi di kuartal ketiga dan keempat masih ada peluang ya. Peluang-peluang itu setidaknya bisa kita lihat dari beberapa indikator. Yang pertama adalah indikator inflasi. Nah, indikator inflasi ini meskipun masih rendah gitu ya, tetapi kalau kita lihat inflasi di bulan Juni 0,18%, ini masih lebih tinggi, ya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus yang 0,03%. Nah, inflasi ini artinya baik ya, bukan buruk malah, karena ini adalah indikasi dari naiknya purchasing power. Karena kalau kita lihat justru negara-negara kalau dibandingkan secara komparatif, mereka justru mencari inflasi. Ya, justru inflasi itu sekarang lagi dicari-cari karena saking rendahnya ya, ini juga mempengaruhi growth atau pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, dan ini adalah indikasi yang pertama yang positif. Yang kedua adalah naiknya indeks PMI ya, atau sebuah indeks yang menggambarkan mengenai kemampuan industri ya. Nah, ini meskipun masih di bawah 50, nah 50 ini kan thresholdnya ya, untuk kemudian menyebut bahwa industri ini baik atau buruk. Tetapi meskipun masih di bawah 50, tren di antara bulan Mei ke Juni itu menunjukkan kenaikan gitu, antara dari 29, sekian menjadi 39. Nah, ini sejalan dengan kemudian data kemarin, data ekspor kita ya, yang justru meningkat. Nah, ekspor kita meningkat, impor bahan baku juga meningkat gitu ya, dan masih mencetak surplus. Nah, ini merupakan salah satu prestasi juga. Nah, ini adalah indikator-indikator ini sebenarnya adalah pertanda atau momentum yang bisa kita manfaatkan di kuartal ketiga dan keempat. Nah, jadi ini adalah sebenarnya now or never gitu ya. Bagaimana kemudian pemerintah bisa mempercepat paket stimulus, bagaimana kemudian pemerintah bisa memitigasi pandemi dengan baik. Oke, nah kita baca faktanya adalah sekarang bunga acuan diturunkan lagi untuk bisa memompa ekonomi. Nah, apa yang bisa kemudian dinikmati masyarakat dan juga dunia usaha dari kebijakan ini, Mas Fitra? Seharusnya dengan turunnya suku bunga acuan 7 days repo rate, ini cost of financing dari dunia usaha pastinya akan semakin rendah. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan juga adalah perbankan dalam hal ini masih menahan suku bunga kreditnya di level yang tinggi gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan transmisi kebijakan moneter ya ini tidak berjalan dengan baik. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari rasio kecukupan modal, terus kita lihat dari indikator BOPO, beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, mereka masih bagus sekali gitu, 80-90%. Artinya sebenarnya mereka nggak punya masalah gitu ya dari sisi untuk menurunkan suku bunganya, karena net interest margin mereka masih tinggi sekali, sekitar 4%-an. Nah, ini yang harus diturunkan supaya apa? Supaya suku bunga kredit juga rendah, juga bisa kemudian menggerakkan perekonomian masyarakat.
thresholdnya di 2%. Kenapa? Karena BOPO mereka antara 80 sampai 90%. Artinya ini mereka masih punya ruang untuk menurunkan suku bunga kredit. Tinggal kemudian afirmasi dari pemerintah dan juga Bank Indonesia. Nah kemudian kalau kita bicara soal COVID yang juga kemudian sama-sama harus kita perangi bersama, law enforcement seperti apa bagi masyarakat sampai pengusaha nih agar angka COVID ini kita bisa tekan dengan cepat, kemudian juga agar ekonomi kita bisa bergerak. Ya itu kunci. Law enforcement ini harus dibuat lebih konkret, begitu ya. Lebih konkret. Bagaimana kemudian ada sanksinya. Dari beberapa daerah saya lihat sudah ada sanksi, seperti misalnya di Jawa Barat sudah ada sanksi jika tidak memakai masker dikenakan 150.000. Nah ini di lapangan seperti apa? Nah ini harus kemudian dipantau ya supaya lebih konkret gitu ya. Kemudian relasi industri dengan karyawannya. Bagaimana kemudian mereka harus mempertahankan level yang aman untuk kemudian berproduksi. Bagaimana kemudian interaksi antara pegawai dan seterusnya. Ini harus dilakukan terus. Karena apa? Karena skenario pertumbuhan ekonomi kita sangat tergantung pada pandeminya ini bisa flat kapan. Nah menurut skenario kami, kalau misalnya pandeminya ini bisa flat antara Juni sampai Juli, kita masih punya peluang untuk tumbuh positif antara 0 sampai 1%. Nah, tetapi kalau misalnya ini sampai bulan September belum selesai juga, nah pertumbuhan ekonomi kita bisa masuk wilayah negatif. Nah, untuk skenario kami antara minus 0,8% sampai 1,5%. Oke, baik, terima kasih sudah berbagi bersama kami dan juga memberikan informasi Mas Fitra Faisal, akademisi sekaligus ekonom dari Universitas Indonesia. Sehat terus, Mas.